Gubernur Jawa Barat, kelaparan lu ya, udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, disuruh atasan lu, bikin program mengatasnamakan rakyat. Halo warga sipil sekalian, belakangan ini media sosial diramaikan dengan perbincangan tentang Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang menuduh dirinya melakukan pungutan liar setelah muncul ajakan untuk menyisihkan uang Rp1.000 per hari yang dikenal dengan nama Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poeibu. Di berbagai platform muncul video-video reaksi warga, termasuk ada ibu-ibu yang marah karena menyangka gerakan ini adalah kebijakan wajib pemerintah. Tapi, benarkah ajakan ini adalah pungli atau justru ada kesalahpahaman besar di baliknya? Mari kita bedah satu persatu dari awal sampai akhir. Siap mendukung surat edaran Bapak Gubernur Jawa Barat dengan program Poeibu, yaitu Sapoe Sarebu. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran nomor 149 PMD.03.04 Kesra tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu Poeibu. Surat ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Himbauan saya itu bertujuan untuk menangani masalah warga yang tidak dianggarkan di APBD, karena itu tidak mungkin dianggarkan. Inti dari gerakan ini adalah ajakan, bukan kewajiban. Kang Deddy mengajak masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial untuk membantu warga yang mengalami kesulitan dalam pendidikan dan kesehatan. Semua dana dikumpulkan melalui rekening resmi Bank BJB atas nama Rereongan Poeibu, nama instansi atau sekolah, dan dikelola secara transparan. Tujuan utama gerakan ini sederhana, membantu masyarakat yang membutuhkan secara darurat dan terbatas, seperti biaya pengobatan, perlengkapan sekolah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Laporan penggunaan dana bisa dilihat secara publik melalui aplikasi Sapa Warga dan portal layanan publik Pemprov Jabar. Prinsip dasarnya jelas, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi, kalau dikelola dengan benar, gerakan ini sebenarnya mirip seperti donasi sosial atau gotong royong modern. Tapi, disinilah awal mula masalah. Ketika surat edaran itu sampai ke lapangan, banyak warga yang tidak mendapat penjelasan lengkap. Beberapa perangkat RT dan RW mungkin meneruskannya tanpa penjelasan bahwa itu bukan kewajiban, tapi ajakan sukarela. Akibatnya, banyak yang menyangka ini adalah pungutan resmi dari pemerintah, bahkan ada yang mengira akan ada sanksi kalau tidak ikut. Dari sinilah muncul video-video protes dan kegaduhan di media sosial. Membuat surat sebagai Gubernur Jawa Barat. Setelah isu ini melebar seperti bola salju, bahkan sampai ditanyakan langsung oleh wartawan kepada Menteri Keuangan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan wajib menyetor uang Rp1.000 per hari. Gerakan ini bersifat sukarela dan sosial. Pemerintah tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut. Kang Deddy juga menyebut bahwa ajakan ini terinspirasi dari tradisi Sunda kuno bernama Beas Perelek, namanya Gerakan Gasibu, yang saya menyebutnya hari ini adalah Poeibu. Ini adalah tradisi masyarakat Sunda yang sudah ada sejak zaman dulu. Dalam tradisi ini, setiap warga menyisihkan sedikit beras dari hasil panennya dan dikumpulkan bersama untuk membantu warga lain yang kesulitan, terutama saat musim paceklik atau bencana. Masyarakat dulu menyimpan di wadah bambu dan digunakan untuk membantu warga miskin, biaya kematian, atau kegiatan sosial. Kini, tradisi itu diadaptasi dalam bentuk modern. Salah satunya lewat gerakan Poeibu ini. Nah, Ibu masalahnya apa? Sok. Iya sebentar. Ibu kantosan ya. Nanti kita ini. Ibu masalahnya apa? Ibu nggak bayar BPJS. Nama Ibu siapa? Dari sisi lain, banyak yang merasa kurang nyaman dengan cara si ibu menyampaikan pendapatnya. Bukan soal kritiknya, karena kritik itu hal yang wajar dan bahkan penting, tapi lebih ke cara penyampaiannya yang dianggap kurang sopan. Apalagi ditujukan kepada sosok yang selama ini dikenal dekat dan peduli dengan masyarakat kecil. Karena kedekatannya itu, banyak warga yang akhirnya menjadikan KDM tempat mengadu.
Kalau dijalankan dengan baik, gerakan ini sebenarnya punya potensi besar. Bayangkan, kalau 1 juta orang Jawa Barat saja menyumbang Rp1.000 per hari, akan terkumpul 1 miliar rupiah setiap hari. Dana sebesar itu bisa membantu ribuan anak sekolah atau warga yang butuh bantuan mendesak. Artinya, kekuatan sejati masyarakat ada pada rasa gotong royong. Tapi kalau kita lihat dari sisi masyarakat bawah, gak semua orang punya kemampuan ekonomi yang sama. Walaupun nominalnya cuma 1.000 per hari, buat sebagian orang, itu tetap terasa berat. Apalagi kalau bentuk ajakannya datang lewat jalur RT atau sekolah, banyak yang otomatis merasa harus ikut. Padahal, sebenarnya ini bukan kewajiban. Wajar sih kalau muncul rasa khawatir, karena kondisi di lapangan memang belum merata. Masih banyak warga yang berjuang buat bertahan hidup harian. Disinilah pentingnya komunikasi dan pendekatan yang lebih manusiawi, biar masyarakat paham bahwa ini ajakan sosial, bukan beban baru. Kalau kita lihat data BPS, masih ada jutaan warga Jawa Barat yang masuk kategori miskin atau rentan miskin. Artinya, penghasilan mereka di bawah 2 juta per bulan. Bahkan sebagian masih kerja harian tanpa penghasilan tetap. Jadi, bisa dimaklumi kalau ada yang merasa gerakan 1.000 sehari ini kurang tepat sasaran. Karena mereka sendiri masih butuh bantuan, bukan diminta berdonasi. Tapi di sisi lain, buat yang mampu, gerakan ini bisa jadi wadah nyata buat bantu sesama. Selama dikelola transparan dan gak memaksa, niat baik seperti ini tetap patut diapresiasi. Jadi, kuncinya bukan di besar kecilnya uangnya, tapi di bagaimana semangat gotong royong ini disampaikan dan dijalankan. Kesimpulannya, gerakan Po Ibu bukan kebijakan, tapi ajakan sosial. Tidak ada kewajiban, semua bersifat sukarela. Kesalahpahaman terjadi karena sosialisasi yang kurang jelas di lapangan. Kita tentu sangat boleh mengkritik pemerintah, justru itu baik. Tapi pastikan kritik itu berdasarkan fakta dan pemahaman yang benar. Karena kalau salah tafsir, justru bisa menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat. Dan yang paling penting, jangan sampai semangat gotong royong ini hilang. Karena itulah jati diri orang Sunda, juga bangsa Indonesia. Jadi, menurut kamu gerakan kayak gini perlu dilanjutkan nggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi lainnya yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Manfaat, maslahat, berkah, barokah, kawasan daerah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.